Salam warga kerajaan sorga, khususnya jemaat kelir yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Hari ini kita bertemu lagi dan saya percaya bahwa saudara masih stay di rumah. Memang sudah ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Pasti Bapak Ibu bertanya kenapa kita masih beribadah di rumah. Karena sudah ada himbauan pemerintah, tetapi saya berpikir ke depan untuk kita tidak beribadah dulu beberapa minggu ke depan sampai kita melihat apa yang akan terjadi nanti. Karena di saat kita berkumpul tentunya harus kita memakai protokoler pemerintah yang ketat. Nah, untuk itu saya sebagai gembala mengambil satu keputusan untuk kita tidak beribadah, kita tidak gegabah, tetapi kita tetap beribadah di rumah. Dan saya percaya saudara semakin hari semakin luar biasa di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang saya kasihi, saya ingin hari ini berbicara tentang bagaimana mengalami Tuhan secara pribadi. Saya percaya bahwa pada waktu kita mengalami Tuhan secara pribadi, kita akan mengalami sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita akan baca dari Matius pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-27, Matius pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-27 sampai dengan 30. Saya akan baca kebenaran firman Tuhan ini. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Ayat yang ke-28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saya suka sekali ayat ini, saya ulang lagi. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ayat yang ke-29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwaku akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa mengalami Tuhan secara pribadi? Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam renungan kebenaran firman Tuhan ini. Dan saya percaya bahwa saudara seluruh jemaat Tuhan, saudara yang mengaku sebagai anak Tuhan, saudara harus mengalami Tuhan secara pribadi. Nah, bukan apa kata orang, tapi saudara harus mengalami Tuhan dalam kehidupan saudara, baru saudara bisa menyaksikan bahwa Tuhan itu baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ingin membahas hanya 3 hal saja bagaimana mengalami Tuhan secara pribadi. Yang pertama, kita harus berdamai dengan Tuhan. Kenapa kita berdamai dengan Tuhan? Nah, Bapak Ibu Saudara, kita harus tahu bahwa apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau saudara lakukan, saudara harus lakukan. Hiduplah berdamai dengan Tuhan. Artinya Bapak Ibu Saudara harus mengerti kebenaran dengan seksama. Saudara harus belajar kebenaran dengan seksama. Apa yang Tuhan firmankan itu yang saudara lakukan. Bukan saudara mendengarkan yang lain-lain, dongeng-dongeng nenek moyang, kemudian saudara mulai mengait-ngaitkan dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, saya mau supaya saudara hiduplah berdamai dengan Tuhan. Bagaimana cara saudara berdamai dengan Tuhan? Saudara harus percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Orang yang hidup berdamai dengan Tuhan adalah orang yang percaya kebenaran, orang yang melakukan kebenaran, orang yang tahu kebenaran dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, yang berikut, bagaimana cara berdamai dengan Tuhan? Belajar untuk rendah hati, bukan rendah diri, Bapak Ibu Saudara. Beda rendah hati dengan rendah diri. Belajar untuk rendah hati artinya saudara pada waktu diproses oleh Tuhan, saudara memiliki kerendahan hati. Saudara tidak sombong, saudara tidak hidup karena saudara bisa, tapi saudara mulai belajar kerendahan hati. Milikilah kerendahan hati yang datang daripada Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal yang pertama kita harus berdamai dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa mengalami Tuhan secara pribadi, berdamai dengan Tuhan? Bagaimana cara berdamai dengan Tuhan? Percaya firman dan saudara mulai belajar rendah hati. Yang kedua, bagaimana bisa mengalami Tuhan secara pribadi? Yang kedua, berserah kepada Tuhan. Nah, saudara pada waktu saudara berserah kepada Tuhan,
maka saudara akan mengalami yang namanya perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Filipi 4 ayatnya yang ke-13. Filipi 4 ayat yang ke-13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Artinya Bapak Ibu Saudara, pada waktu saudara berserah kepada Tuhan, maka segala sesuatu dapat saudara lakukan bersama dengan Tuhan. Ingat, bersama dengan Tuhan, saudara bisa melakukan berbagai macam hal. Untuk itu kita tidak bisa melakukan dengan kekuatan kita sendiri. Kekuatan kita terbatas. Tapi mari kita pakai kekuatan Tuhan. Bersama dengan Tuhan, saudara bisa menanggung segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan saudara. Filipi 4 ayat yang ke-13. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, berserahlah kepada Tuhan. Mungkin hari-hari ini keadaan tidak memungkinkan. Mungkin hari-hari ini saudara mulai mengalami kejenuhan. Mungkin hari-hari ini saudara mulai mengalami pergumulan yang sangat berat. Tetapi firman Tuhan berkata, kalau kita mau mengalami Tuhan secara pribadi, kita harus berserah kepada Tuhan. Berserah artinya mempercayai apa yang Tuhan katakan. Itu artinya berserah. Nah, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa mengalami Tuhan secara pribadi? Yang terakhir, bertindak dengan iman yang bisa melihat berkat Tuhan. Bertindak dengan iman yang bisa melihat berkat Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kalau kita mau berkat Tuhan, kita harus memperkatakan kebenaran firman Tuhan. Saya mengalami beberapa bulan ini Bapak Ibu Saudara. Pada waktu mungkin saudara melihat bahwa kehidupannya senang. Saya juga mengalami pergumulan Bapak Ibu Saudara. Dan pergumulan yang saya alami itu adalah pergumulan yang menurut saya itu pergumulan yang berat. Bapak Ibu, 4 bulan tidak kerja dan saya dipelihara oleh Tuhan. Saya mulai bertindak dengan iman dan saya mulai melihat bahwa berkat Tuhan itu nyata Bapak Ibu. Pada waktu saya membutuhkan segala sesuatu, saya mulai berseru kepada Tuhan, saya mulai membangun mezbah, saya mulai menghidupi kebenaran firman Tuhan, dan saya mulai memperkatakan firman Tuhan, maka kebenaran itu lah yang akan menguatkan saya dan saya mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, mari kita bertindak dengan iman yang bisa melihat berkat Tuhan. Artinya pada waktu kita bertindak dengan iman kita harus percaya bahwa apa yang Tuhan firmankan, apa yang kita ngomongkan kebenaran firman Tuhan itu terjadi, maka akan terjadi dalam kehidupan saudara. Saudara, saya selalu yakin orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, orang yang memperkatakan kebenaran firman Tuhan, orang yang bertindak dengan kebenaran firman Tuhan, bertindak dengan apa yang dikatakan Tuhan, pasti dia melihat berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bahwa berkat Tuhan yang saya alami mungkin tidak banyak, tetapi saya takjub dengan apa yang Tuhan kerjakan. Walaupun sedikit berkat yang Tuhan berikan, tetapi saya sangat bersyukur pada waktu saya membutuhkannya, Tuhan menjawab tepat pada waktunya. Dan berulang-ulang kali Bapak Ibu, selama 4 bulan ini saya hidup tanpa saya bekerja, pelayanan tidak ada selama 4 bulan ini, dan kehidupan harus berjalan, tetapi saya percaya bahwa Tuhan sanggup untuk memenuhi segala kebutuhan. Dan saya mulai memperkatakan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, saya tahu pada waktu saya berjalan bersama dengan Tuhan, saya melakukan kebenaran firman Tuhan, maka ada berkat Tuhan. Saya mulai bertindak dengan iman saya, dan saya mulai melakukan kebenaran firman Tuhan. Berkat Tuhan mulai mengikuti. Bapak Ibu Saudara, untuk itu saya menghimbau kepada seluruh jemaat Tuhan, mari bertindak dengan iman supaya kita melihat berkat Tuhan. Mungkin orang katakan bahwa ini masa pandemik, ini masa susah. Tetapi kalau kita berada dalam pagar perlindungan Tuhan, kita berada dalam naungan Tuhan, maka saya percaya kehidupan kita akan mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Untuk itu Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, marilah kita mengalami Tuhan setiap hari secara pribadi. Alami dulu Tuhan secara pribadi, baru saudara bisa menerangkan kepada menjadi berkat bagi orang lain. Selama engkau tidak pernah mengalami Tuhan, maka kehidupan kekristenanmu akan menjadi kehidupan yang kering. Engkau mungkin hidup, tetapi kehidupanmu tidak berdampak bagi semua orang. Untuk itu Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari mengalami Tuhan secara pribadi setiap hari supaya hidupmu berdampak.
Nah, saya menghimbau kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan, sebaiknya saudara pada hari-hari ini, sebelum kita beribadah di gereja, sebaiknya saya terus menghimbau supaya saudara menghindari kerumunan. Jangan membawa anak saudara keluar seperti ke mall, ke pasar, dan yang lain-lain. Bergunakanlah masker pada waktu saudara keluar dan cuci tangan di air yang mengalir. Dan saudara jaga kesehatanmu dan konsumsilah vitamin dan makanan-makanan yang sehat supaya saudara terhindar dari virus COVID-19. Saya percaya bahwa pada waktu saudara ada melekat dengan Tuhan, maka pagar perlindungan Tuhan akan menaungi saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan ini. Kami mengerti dengan jelas bagaimana kami harus mengalami Tuhan secara pribadi. Engkau mengajarkan bahwa kami harus hidup berdamai dengan Tuhan. Kami harus mempercayai kebenaran firman Tuhan. Kami harus belajar rendah hati. Kami harus berserah kepada Tuhan. Kami harus bertindak dengan iman supaya kami melihat berkat Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Engkau sudah berbicara bagi kami jemaat-jemaat Tuhan. Dan hari ini hamba-Mu berdoa, Engkau melawat, Engkau menjamah setiap jemaat-jemaat Tuhan, supaya mereka mengalami Tuhan secara pribadi. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu, berkati mereka semua, usaha, pekerjaan, Tuhan berkati kehidupan mereka. Anak-anak yang sedang mencari sekolah, Tuhan memberikan sekolah yang terbaik. Orang tua yang membutuhkan biaya untuk menyekolahkan anaknya juga Tuhan mencukupinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan hari ini hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan, untuk seluruh jemaat yang sakit Tuhan sembuhkan. Dan biarlah Tuhan juga melawat usaha pekerjaan daripada jemaat-jemaat-Mu. Berikan kepada mereka kekuatan yang baru, semangat yang baru, gairah yang baru, supaya mereka mengalami Tuhan hari-hari ini. Bapa, terima kasih. Kami masih diizinkan untuk beribadah di rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan melawat seluruh jemaat-jemaat Tuhan, dan Tuhan mendengarkan doa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan hari ini hamba-Mu berdoa untuk bangsa dan negara kami, Presiden, Wakil Presiden, semua kabinet yang ada, yang bekerja, Tuhan melawat. Dan biarlah kuasa Tuhan bekerja secara luar biasa bagi kehidupan mereka. Hamba-Mu juga berdoa untuk wabah COVID-19 yang melanda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Hamba berdoa supaya biarlah badai ini cepat berlalu dan kami hidup dalam new normal yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hamba-Mu juga berdoa untuk tenaga medis. Tuhan terus menjaga, melindungi mereka, dan biarlah kekuatan yang baru ada atas mereka. Hamba-Mu memberkati kota kami tercinta, kota Solo. Kampung kami Petoran juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, menyerahkan kehidupan rumah tangga daripada jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Semua sahabat-sahabatku juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih usaha pekerjaan mereka juga Tuhan sediakan berkat Tuhan yang terbaik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan hari ini biarlah lewat renungan kebenaran firman Tuhan ini, iman mereka dibangkitkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau terima berkat daripada Tuhan. Mari angkat tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati studi anak-anakmu, Tuhan memberkati usaha pekerjaanmu, dan apa saja yang diperbuat oleh engkau dibuat berhasil oleh Tuhan. Dan arahkanlah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Anugerah limpah rahmat dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dari Allah Bapa, tinggal menyertai saudara-saudaraku sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali, kedua kali menjemput saudara yang percaya, katakan bersama-sama dengan saya, amin. Terus jaga kesehatan Bapak Ibu Saudara, terus semangat di dalam Tuhan, dan maju terus di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Haleluya.